Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah manajemen sumber daya seni, yaitu Bapak Dr. Haji Syaiful Bahri SAGMM yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi ini guna menyelesaikan ujian akhir semester. Semoga dapat dipahami dan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Kamila Salma, mahasiswa semester 4, jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan membahas materi tentang pembinaan sumber daya manusia. Sebelum pembahasan lebih lanjut, yuk kita cari tahu apa sih sumber daya manusia itu. Sumber daya manusia atau SDM dapat diartikan sebagai potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif, dan juga mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Selanjutnya, mari kita simak yuk pembahasan proses dan mekanisme apa saja sih yang harus ada dalam pembinaan SDM. Nah, dalam proses dan mekanisme pembinaan SDM ini haruslah meningkatkan efektivitas karyawan, meningkatkan kepuasan karyawan, memenuhi program kesempatan kerja yang sama, dan mencegah keusangan karyawan. Dan juga mendiagnosis situasi lingkungan dan organisasional, serta analisis pekerjaan merupakan langkah awal dalam menyusun program pelatihan dan pengembangan. Berikut secara rinci proses dan mekanisme penyusunan pelatihan pengembangan SDM. Yang pertama, kita perlu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan nih. Yang kedua, harus menganalisa organisasi, menganalisa pekerjaan dan tugas, menganalisa pegawai, menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan SDM, menetapkan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya, dan juga memilih metode pelatihan apa sih yang cocok untuk pengembangan SDM ini. Selanjutnya ada spesifikasi jabatan. Sebelum lebih lanjut, kita harus tahu dulu spesifikasi jabatan itu apa sih? Job specification atau spesifikasi jabatan merupakan salah satu komponen dalam proses seleksi karyawan yang merumuskan secara rinci dan detail tugas-tugas dan tanggung jawab apa saja sih yang harus dilaksanakan pada suatu jabatan tertentu, serta syarat-syarat apa saja sih yang harus dipenuhi pada calon peserta karyawan yang akan memegang suatu jabatan tersebut. Dikemukakan oleh Gibson atau Robert Bashal yang dikenal sebagai salah satu pemimpin dua perusahaan pelatihan dan konsultan. Beliau mengkemukakan bahwa job specification melaksanakan fungsi yang terpisah dari komponen analisis pekerjaan yang lain. Selain itu, beliau juga tidak menggambarkan lingkungan fisik, tugas, dan kewajiban atau kondisi pekerjaan pada spesifikasi jabatan ini. Namun sebaliknya, tujuan job specification adalah untuk menentukan karakteristik personalia, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pelatihan kejuruan yang sahih untuk penyisian, seleksi, dan penempatan. Dan biasanya persyaratan-persyaratan tersebut ditentukan melalui pertimbangan si pemegang jabatan. Teman-teman pada tahu nggak sih lembaga uji kompetensi itu apa? Lembaga uji kompetensi merupakan salah satu lembaga yang menyelenggarakan uji kompetensi bagi peserta didik kursus maupun masyarakat yang belajar mandiri. Di Indonesia, salah satu lembaga yang memiliki wewenang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi adalah Lembaga Sertifikasi Profesi atau yang kita kenal sebagai LSP yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Dan salah satu bidang pekerjaan yang sudah disertai dengan pembentukan LSP adalah Manajemen Sumber Manusia atau LSP MSDM. Nah, gimana nih? Udah tahu kan beberapa penjelasan tentang materi ini? Jadi, semoga bermanfaat ya.